Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan brand yang berjudul Squeeze Brush. Sebelum menjelaskan isi dari PPT-nya, perkenalkan saya Aulia Salsabila. Saya Irselina Rihadatul Sobes Iwan. Saya akan menjelaskan bagian introduction. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Latar belakang dari proyek ini adalah pelajar dan pekerja muda yang sering merasa kurang praktis saat menggunakan sikat gigi dan odol karena harus dibawa terpisah. Selain itu, odol juga sering tidak habis dan terbuang secara percuma. Tujuan dari proyek ini yaitu merancang sikat gigi 2-in-1 yang menggabungkan antara sikat gigi dan penyerut odol dalam satu produk. Agar lebih praktis, odol bisa digunakan sampai habis dan mudah untuk dibawa kemana saja. Lalu untuk persona dari proyek ini itu mewakili pelajar, pekerja muda, dan traveler dengan keterbatasan anggaran yang mengutamakan produk hemat biaya dan fungsional. Mereka membutuhkan solusi yang praktis, mudah digunakan, serta mampu mendukung kebutuhan sehari-hari tanpa pengeluaran berlebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian understand, yaitu yang 5 why tools. Dari hasil analisis 5 why menunjukkan bahwa masalah pemborosan pasta gigi terjadi karena desain kemasan yang belum berfokus pada pengalaman pengguna hingga produk habis, di mana produsen lebih memprioritaskan efisiensi biaya dan kesederhanaan desain. Kondisi ini membuka peluang inovasi berupa sikat gigi 2-in-1 yang lebih praktis dan mengurangi sisa pasta gigi. Kemudian kami menggunakan tools W51H ini untuk merumuskan problem statement yang lebih kuat, seperti ketidakpraktisan saat terburu-buru dan kebutuhan alat yang efisien serta higienis. Oleh karena itu, inovasi sikat gigi 2-in-1 ini dengan penyurut pasta giginya menjadi solusi yang relevan karena mampu membantu mengeluarkan sisa pasta gigi hingga maksimal, menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan rutinitas menyikat gigi sehari-hari tanpa memerlukan alat tambahan. Kemudian pada tahap observe ini, pengguna merasa puas karena gigi terasa bersih dan segar setelah menyikat gigi, serta memilih produk yang praktis, mudah ditemukan dan terjangkau. Pengguna banyak terpengaruh oleh rekomendasi keluarga, teman, serta iklan TV, YouTube, dan media sosial. Namun masih terdapat pain point berupa ketidakpraktisan saat bepergian, pemborosan waktu dan sisa pasta gigi, serta kurangnya efisiensi penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna mengharapkan solusi yang lebih praktis sehingga rutinitas menyikat gigi menjadi lebih cepat, nyaman, dan bebas ribet. Selanjutnya, di bagian personal user, pengguna memiliki kebutuhan utama akan kepraktisan, efisiensi waktu, dan pengurangan pemborosan dalam rutinitas menyikat gigi. Mahasiswa maupun pekerja sama-sama merasa terganggu oleh sisa pasta gigi yang sulit dikeluarkan dan ketidakpraktisan membawa pasta serta sikat gigi secara terpisah. Pengguna mengharapkan solusi yang efisien, mudah digunakan, higienis, dan dapat menghabiskan pasta hingga 100%, sehingga rutinitas harian menjadi lebih cepat, nyaman, dan mendukung gaya hidup praktis serta profesional. Selanjutnya, di fase customer journey, berdasar, berdasarkan perjalanan pengguna, responden merasakan pengalaman positif pada tahap penggunaan karena dinilai praktis, menghemat waktu, dan mengurangi kerepotan membawa produk secara terpisah. Namun masih ditemukan hambatan pada efisiensi pengguna dan pemborosan sisa pasta gigi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna mengharapkan solusi yang lebih terintegrasi, mudah digunakan, dan mampu mendukung rutinitas harian agar tetap cepat, nyaman, dan higienis. Lalu di bagian define point of view, context mapping, ini menunjukkan bahwa sikat gigi 2-in-1 memiliki peluang besar sebagai solusi yang praktis. Namun keberhasilannya ini sangat bergantung pada keadaan teknisnya seperti anti bocor, higienis, dan stabil di berbagai kondisi. Kepercayaan
konsumen terhadap efektivitas produk serta kepatuhan terhadap regulasi atau BPOM dengan harga yang bernilai dan desain ergonomis modern, produk berpotensi diterima luas dan menjadi pilihan utama pengguna. Kemudian pada fase ideate yaitu 635 method, brand writing atau 635 method ini digunakan eh, ide-ide responden yang paling banyak mengarah pada dua prioritas utama, yaitu yang pertama mekanisme pengeluaran atau penyerutan pasta gigi agar eh, sisa pasta bisa keluar maksimal tanpa tenaga besar. Yang kedua, aspek higienitas melalui desain tutup, pelindung dan yang multifungsi dan fitur seperti tutup otomatis atau ventilasi agar tidak lembab. Yang kemudian pada fase yang brainstorming ini, berdasarkan hasil brainstorming dan pengelompokan ide, klaster satu dipilih sebagai solusi terbaik karena paling langsung menjawab permasalahan utama pengguna, yaitu pasta gigi yang sulit keluar, pemborosan sisa pasta, dan kerepotan saat menggulung tub. Fitur utama seperti sistem dial putar, penggulung 360 derajat, dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan, serta keseluruhan solusi ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, praktis, sehingga layak dijadikan fokus utama dalam pengembangan produk. Hasil dot voting menunjukkan bahwa pengguna paling memprioritaskan sikat gigi two-in-one yang terintegrasi dengan mekanisme pengeluaran pasta gigi otomatis agar praktis dan tidak boros. Fitur yang paling dipilih meliputi penyerutan atau pemeras pasta di dalam gagang, sistem penutup yang menjaga higienitas, serta desain gagang otomatis dan gagang ergonomis dan anti slip. Secara keseluruhan, pilihan yang terbanyak mengarah pada solusi yang mengurangi kerepotan membawa pasta gigi terpisah, memudahkan penggunaan sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian prototipenya eh, yang dikembangkan berupa sikat gigi two-in-one dengan pasta gigi dengan penyerut pasta gigi yang terintegrasi di dalam gagang. Desain prototipe ditampilkan melalui sketsa dan gambar konsep yang menunjukkan struktur internal gagang. Mekanisme pengeluaran pasta prototipe ini berfokus pada kemudahan penggunaan, kebersihan, dan efisiensi. Kemudian yang kedua, key featuresnya, pasta gigi tersimpan dalam sikat gigi sehingga tidak perlu membawa tub terpisah. Kemudian mekanisme tekan untuk mengeluarkan pasta gigi secara maksimal hingga habis. Selanjutnya, gagang dirancang nyaman genggam, dan tidak licin saat digunakan. Kemudian pas sikat gigi ini juga ringkas, praktis, dan cocok untuk dibawa bepergian tanpa risiko bocor. Lalu bagian yang MVP, sikat gigi two-in-one ini berfokus pada integrasi sikat dan pasta gigi dengan mekanisme pengeluaran yang praktis dan higienis. Produk ini ditunjukkan untuk pengguna yang membutuhkan solusi efisien, ringkas, dan tidak ribet, terutama saat aktivitas padat atau berpergian. Hasil MVP menunjukkan bahwa fitur inti lebih diprioritaskan dibanding fitur kompleks, sehingga produk memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan masukan pengguna. Kemudian eh, hasil pengujian pengguna menyukai kepraktisan produk ini, namun mengharapkan ukuran yang lebih ringkas, material ramah lingkungan, serta jaminan anti bocor. Lalu bagian yang clean canvas,
Sikat gigi Two-in-One adalah solusi praktis bagi pelajar, mahasiswa, pekerja aktif, dan traveler untuk menyikat gigi secara lebih efisien, higienis, dan tanpa ribet. Produk ini menggabungkan sikat gigi dan wadah pasta dengan mekanisme penyerut untuk mengurangi pemborosan, hadir dengan desain ringkas dan mudah dibawa. Dipasarkan melalui marketplace dan media sosial. Produk ini memiliki model biaya dan pendapatan yang realistis, sesuai dengan gaya hidup yang modern. Lalu di bagian iterations and improvements, yang pertama ada change made. Berdasarkan masukan pengguna, prototipe diperbaiki dengan menambahkan mekanisme penyerut pasta yang lebih kuat dan stabil, sistem anti bocor, tutup kepala sikat untuk higienitas, serta desain travel yang lebih ringkas. Material juga disesuaikan agar lebih nyaman digenggam, anti-slip, dan mudah dibersihkan. Lalu yang kedua ada learning. Tim mempelajari bahwa pengguna lebih mengutamakan fungsi inti, kemudahan pengguna, dan kebersihan dibandingkan fitur yang terlalu kompleks. Proses iterasi menegaskan pentingnya menguji langsung dengan pengguna untuk memastikan solusi benar-benar relevan, praktis, dan siap digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian result and impact. Hasilnya solusi perawatan gigi yang praktis dan multifungsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian produk sikat gigi two-in-one yang menggabungkan sikat gigi dan wadah pasta dengan mekanisme penyerut dalam satu alat. Kemudian desainnya ringkas, higienis, dan mudah dibawa, cocok untuk rumah maupun traveling. Kemudian yang kedua dampaknya, yang pertama itu meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan saat menyikat gigi. Yang kedua mengurangi pemborosan pasta gigi dan resiko kebocoran. Yang ketiga mengurangi kebutuhan membawa alat terpisah seperti sikat gigi dan pastanya. Yang terakhir mendukung gaya hidup modern, praktis, dan minimalis. Kemudian rencana implementasi. Next step-nya yaitu menyempurnakan desain sikat gigi two-in-one berdasarkan hasil uji pengguna dan feedback MVP. Kemudian finalisasi mekanisme penyerut pasta agar anti bocor, higienis, dan nyaman digunakan. Selanjutnya memulai produksi batch awal dengan standar kualitas dan material yang aman. Melakukan uji coba terbatas untuk mengukur efektivitas, kenyamanan, dan daya tahan produk. Kemudian edukasi dan sosialisasi produk melalui media sosial dan demo penggunaan. Dan yang terakhir, mengumpulkan evaluasi pengguna sebagai dasar pengembangan versi selanjutnya. Yang kedua ini adalah timeline. Jadi minggu pertama itu kegiatan utamanya finalisasi desain dan mekanisme, dan hasil yang dicapai itu desain final siap produksi. Di minggu kedua, kegiatan utamanya pembuatan prototipe akhir, dan hasil yang dicapai itu prototipe siap diuji. Di minggu ketiga, kegiatan utamanya itu uji coba pengguna terbatas, dan hasil yang dicapai yaitu data feedback dan evaluasi. Dan di minggu keempat, kegiatan utama yaitu revisi minor dan persiapan produksi, dan hasil yang dicapai produk siap sebagai MVP. Lalu di sini ada tantangan dan pembelajarannya. Tantangan selama penerapan design thinking, tim menghadapi beberapa kendala seperti menyelaraskan ide dengan kebutuhan nyata pengguna, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengembangan prototipe, serta beragamnya masukan pengguna yang tidak selalu sejalan. Selain itu, tim juga perlu menentukan prioritas fitur agar produk tetap sederhana namun fungsional. Lalu pembelajaran utamanya melalui proses ini, tim menyadari pentingnya memahami konteks penggunaan secara langsung dari sudut pandang pengguna. Proses eksplorasi, diskusi, dan perbaikan berulang membantu tim menghasilkan solusi yang lebih sederhana, realistis, dan memiliki nilai guna tinggi bagi pengguna. Kemudian kesimpulannya proyek ini berhasil menghasilkan solusi produk yang berangkat dari kebutuhan nyata, eh, proses proses riset, eksplorasi ide, dan iterasi prototipe membantu tim merancang produk yang lebih praktis, relevan, dan berpotensi meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari pengguna. Dampak yang diharapkan adalah terciptanya pengalaman penggunaan yang lebih sederhana, nyaman, dan bernilai guna tinggi.
Lalu rekomendasinya untuk tahap selanjutnya disarankan melakukan pengujian dengan jumlah pengguna yang lebih besar agar diperoleh insight yang lebih komprehensif. Selain itu, pengembangan fitur lanjutan, penyempurnaan desain, serta eksplorasi peluang kolaborasi dengan pihak terkait dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk di masa depan. Sekian Dari kelompok presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.